Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini. Yang pertama kita mulai dulu dari tema besarnya. Ini yang pertama itu Sun. Aku selalu bilang ya, Sun di deck apapun, vibe-nya akan selalu happy, selalu bikin semangat, selalu bikin excited. Kayak memberi kehangatan di hati kamu, memberi warna, menambah kebahagiaan, atau menyinari hal-hal yang tadinya kamu gak lihat, sekarang terlihat atau terungkap. Sekarang kamu paham, sekarang kamu mengerti ya, dengan Sun. Jadi jadi kamu bisa expect tema-tema yang tadi aku bilangin yang bikin kamu happy, bikin kamu optimis lagi mungkin, yang sempat down atau sempat ada sesuatu. Bisa jadi juga kamu mungkin paham sesuatu hal yang kamu lagi bertanya nih selama ini, atau kepingan puzzle, atau mungkin ada hal-hal yang terlihat terungkap yang mungkin selama ini lolos dari pandangan kamu ya. Terus bouquet ini kayak ada orang yang mau ngasih kamu sesuatu, ada orang yang kayak um, bisa temen, bisa keluarga, bisa orang yang tertarik sama kamu, kayak dia love language-nya itu suka ngasih-ngasih sesuatu yang dia tahu kamu bakal suka gitu, misalnya makanan atau apalah gitu. Tawaran, pemberian misalnya, mmm, tawaran pekerjaan, pemberian juga bisa, terus juga, menawarkan hatinya juga bisa, dan ini bisa jadi juga mungkin berhubungan dengan keindahan, kecantikan, kamu berkecimpung dalam bidang beauty industry gitu ya. Bisa jadi juga pemberiannya berupa makeup atau beauty kit atau skincare, hal semacam itu. Terus, dengan tadi ya tema orang yang tertarik sama kamu ini aku mendapatkan, mmm, hubungan atau koneksi spiritual yang sangat kuat gitu. Terus yang berikutnya adalah cloud. Cloud itu adalah tantangan gitu ya, mungkin ada hal-hal yang semacam bikin kamu gemes, bikin kamu kesel, ada kayak misalnya kamu lagi contoh simpel gini, misalnya setiap hari kamu berangkat kerja gitu, rute kamu begitu, terus tiba-tiba ada suatu kemacetan ya, yang bikin kamu jadi telat, terus kamu ketemu seseorang mungkin jadi mundur waktunya. Nah, semacam ada tantangan seperti itu yang mungkin akan muncul di bulan Juli, tapi itu bukan sesuatu yang besar gitu, cuman cukup bisa mengganggu gitu ya. Kayak tiba-tiba macet itu kan, itu bukan sesuatu yang besar, tapi itu cukup ganggu ya. Mungkin itu muncul di bulan Juli. Konteksnya bisa berbeda-beda karena ini adalah general reading, terus bisa jadi juga sebagian dari kamu, gini, ada sosok orang yang kamu mungkin baru kayak kenal dalam konteks hubungan romantis ya, baru kenal, baru pendekatan, terus tadinya chatnya intens, ngobrolnya intens, kayak kamu bisa merasakan nih orang punya rasa lebih, tapi kok tiba-tiba ada yang berubah gitu, kok tiba-tiba frekuensi chatnya, frekuensi bicara, ketemu, berkurang gitu ya. Nah, kan kalau orang berubah gitu bisa jadi skenarionya banyak hal gitu ya. Entah mungkin dia lagi sibuk atau ada sesuatu dengan hidupnya, atau bisa jadi juga tiba ada sesuatu yang bikin dia turn off gitu, berubah pikiran, atau memang ada seseorang lainnya yang bikin dia lebih tertarik gitu ya. Aku cuma mau bilang pantengin aja dulu, liatin nih orang maunya gimana gitu. Jadi kamu tahu, mmm, beri dia waktu gitu, dan kalau misalnya dia nggak jelas-jelas juga, ya udah kamu bisa move on sama hidup kamu. Beri dia waktu dalam artian untuk dia ngurusin hidupnya dulu kalau misalnya memang ada sesuatu. Jadi nanti ketika dia balik dia bisa jelasin semuanya. Tapi kalau memang sudah nggak ada kejelasan, ya udah kamu bisa melupakan dia. Dan walaupun tadi ya dengan gini, di oracle kamu yang berikutnya kan ada fourth house. Fourth house itu berbicara tentang rumah, keluarga. Tadi aku juga bilang ada koneksi spiritual gini. Koneksi spiritual yang kuat itu nggak selalu perjalanannya mulus, itu yang pertama. Koneksi spiritual itu bisa jadi orang yang akan men-trigger kamu, orang yang akan menguji kayak banyak pattern di dalam diri kamu. Dia akan menunjukkan sisi shadow-nya kamu supaya apa kamu lihat hal itu gitu. Jadi bisa jadi kalian akan berprogres bersama-sama atau kalian akan saling men-trigger tapi kalian jalannya terpisah gitu. Bisa ketemu lagi, bisa jadi juga ya udah ketemunya cuman saat itu aja. Nah, untuk sebagian yang bisa gitu ya melewati momen karena di fase trigger itu, kan itu ujian paling signifikan dalam sebuah hubungan. Kalian bisa, mmm, kalau bisa melewati itu, hubungan ini akan apa ya, berprogres ke arah yang lebih lagi gitu. Karena di sini lihat, di dasar deck itu Ten of Cups, jadi kayak tema tentang keluarga, itu signifikan banget dalam reading kamu gitu. Bisa jadi keluarga dalam artian orang ini ya, orang yang kamu temuin di bulan Juli atau kamu sudah cukup mengenal dia untuk beberapa waktu. Ketika kalian bisa melewati fase trigger itu, hubungan ini akan jadi berbeda. Lalu bisa jadi juga kayak tadi aku berbicara tentang trigger, orang ini akan membantu melihat
sisi shadow kamu, kayak pattern-pattern yang kamu pelajarin dari kamu kecil gitu sampai kamu dewasa, dinamika di dalam hubungan keluarga kamu, keluarga inti kamu gitu ya, yang kamu bawa gitu dalam hubungan-hubungan lain di hidup kamu. Orang ini akan menunjukkan sisi itu. Oh, jadi selama ini gue attract orang dengan karakteristik tertentu yang memperlakukan gue baik ataupun tidak baik. Gue belajar pattern itu dari misalnya gitu, dari gue melihat gitu sekeliling gue ketika gue kecil dan gue nggak sadar gue bawa itu sampai dewasa ya. Lalu tadi juga aku bilang ketika kalian bisa melewatin itu, ini jadi hubungan yang bakal apa ya, hubungan yang transformatif sih. Terus juga ada mungkin gini, tema untuk kamu perhatikan keluarga kamu, maksudnya sebagian perhatikan keluarga rumah tangga atau keluarga inti kamu. Mungkin selama ini kamu sibuk, mungkin selama ini fokus kamu di tempat lain, jadi kamu lupa untuk memperhatikan keluarga kamu gitu ya. Karena Ten of Cups itu ada di dasar deck. Di dasar deck itu dia memberi warna, tidak langsung terlihat, tapi kamu perlu nih, karena kamu nonton reading ini, hopefully ya setelah nonton, oh iya gitu, untuk kamu yang agak lupa nih sama keluarganya. Oke. Terus kita mulai dari tarotnya, kayak aku mendapatkan gini ya, di Four of Pentacles itu kayak ada orang yang menahan diri atau protektif sama hatinya tadi. Mungkin ini berhubungan dengan konteks hubungan romantis tadi. Bisa jadi juga kayak tadi kan aku bilang mungkin dia yang berubah pikiran, mungkin dia berubah sikap, tiba-tiba kurang intensi, kurang frekuensi untuk berbicara, chat misalnya kayak gitu. Atau mungkin kamu yang tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba merasa ragu. Karena apa? Ada rasa protektif sama hatinya gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman di waktu lampau, tadi juga dinamika di dalam keluarga kamu, semacam kamu mungkin khawatir, apakah ini jadi hubungan yang berhasil, atau apakah gue bisa percaya sama orang ini, gitu ya. Jadi semacam ada sesuatu dari masa lalu yang memberi warna dalam hubungan ini. Terus aku melihat juga tema signifikan tentang komunikasi ya. Mungkin ada komunikasi signifikan yang kamu tunggu. Kayak gini, kayak kabar dari perusahaan, kabar dari rekan bisnis, kabar dari klien kamu, itu signifikan. Lalu yang kedua, kalau misalnya ini kamu yang tadi aku bilang konteks hubungan romantis, apa yang mengganjal di hati kamu, apa yang bikin kamu ragu, apa yang bikin kamu misalnya berubah pikiran atau mulai bertanya. Kayaknya penting deh untuk kamu dan orang ini mengkomunikasikan apapun gitu yang bikin kamu apa ya, misalnya rasa cemas kamu dalam sebuah hubungan, rasa insecure kamu. Karena kalau kamu nggak ngomong, si orang yang satunya nggak tahu gitu ya. Dan ini aku hanya bisa bicara untuk diri kamu gitu. Dan orang yang satunya, ya itu tadi aku bilang, pantengin aja dulu dia maunya gimana. Tapi kalau misalnya ini kamu bicarakan, kamu nggak bisa berharap, nggak semua orang bisa baca pikiran, nggak semua orang punya level perseptif gitu yang cukup tinggi untuk memahami orang yang satunya. Ya, semoga ini bisa dipahamin. Terus juga kayak di blessing kamu ada tema Queen of Swords ini, kayak kecerdasan, pengalaman kamu, integritas kamu, terus kejernihan kamu dalam berpikir ini membawa blessing di hidup kamu gitu ya. Dan ada sesuatu yang berbeda. Mungkin gini, ada momen di waktu lampau atau mungkin di bulan Juli ini di mana kamu memberi boundary untuk konteks hubungan-hubungan tertentu, pertemanan, hubungan pekerjaan, misalnya kamu bilang, pokoknya jam kerja gue segini gitu ya. Di luar jam kerja itu gue mau pulang, gue mau menyeimbangkan work life balance gitu ya. Atau kamu mulai membatasi rekan kerja yang suka ngelemparin kerjaannya ke kamu. Ada hal-hal semacam itu. Atau kamu ngekat pertemanan yang udah vibe-nya nggak enak. Ada yang bertransformasi dengan konteks pekerjaan, dengan cara berpikir kamu, dan itu mungkin akan memberi boundary atau mengekat situasi atau orang-orang tertentu dari hidup kamu ya. Dan itu akan membawa perbedaan dalam misalnya orang-orang baru datang, misalnya ada cara berpikir yang berbeda, misalnya ada tawaran-tawaran untuk skill kamu, misalnya pekerjaan, bisnis, klien-klien baru. Oke. Yang jadi tantangan adalah justice, karma, tabur tuai, konsekuensi. Ada orang-orang, semoga bukan kamu, yang merasakan konsekuensi baik ataupun buruk, karena ini posisi di tantangan, ini adalah konsekuensi di mana mereka belajar dengan cara yang gak enak gitu, atau dengan rasa bersalah, atau dengan kayak mereka tahu rasanya gak enak itu gimana ketika mereka menabur di waktu lampau untuk sesuatu yang gak enak juga. Oke. Terus di waktu yang akan datang, Emperor. Lihat, ini Emperor ini jadi di waktu yang akan datang. Ini kamu yang pegang kendali atas hidup kamu. Ketika kamu mau sesuatu, kamu akan fokus di situ. Kamu yang pegang kendali atas hidup kamu yang jadi pemimpin atas hidup kamu. Dan ketika kamu mau, kamu tahu kamu maunya apa sama hidup kamu, di situ pintu kebuka gitu. Di situ keberlimpahan itu datang. Ketika kayak Emperor ini adalah energi pemimpin, energi orang yang pegang kendali. Oh, ini energi orang yang
stoik gitu ya. Dia nggak akan membiarkan emosi yang meregulasi perilakunya gitu. Dia bisa meregulasi emosinya dengan baik. Dan ini kayak aku melihat juga ada tema tentang emosi yang signifikan. Sebuah reminder aja, mungkin aku pernah bilang ya di reading-reading sebelumnya, kamu perlu merasakan emosi kamu, kamu juga perlu me me apa ya, mengekspresikan emosi kamu gitu. Emosi itu bukan dilogikakan ya, tapi dirasain. Kamu nggak perlu analisa emosi kamu. Jadi kalau kamu senang rasakan senang, kalau kamu sedih rasakan sedih, dan kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal kamu ingin komunikasikan sama orang-orang tertentu, ya bicarakan gitu ya. Dan perubahan kayak dengan Hangman di situ ya, aku melihat ada yang berubah signifikan banget sih dengan perspektif kamu, cara berpikir kamu, kayak kamu bisa melihat hal-hal tertentu yang kamu lewatin itu membawa efek signifikan ya untuk perubahan transformasi di dalam diri kamu tuh. Kamu bisa mengerti itu semua kayak ibaratnya gue harus ngelewatin ini semua untuk sampai di titik ini, atau itu tadi yang berhubungan dengan emosi dan ekspresi emosi gitu ya. Merasakan apapun yang kamu rasakan, bukan dilogikakan. Semoga bisa dipahami dan gak terlalu abstrak gitu. Tapi mungkin ya seiring berjalannya waktu kayak aku bicara hal ini sedikit demi sedikit kamu akan lebih paham gitu untuk kamu yang saat ini belum paham. Kayak aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.